Tira Silvatika Totong dengan NIM 2023 79039. Di sini saya akan mengerjakan atau mempresentasikan hasil UTS Mekanika Tanah saya. Yang pertama yaitu nomor satu di sini soalnya yaitu 3 buah kolom terletak pada satu baris, masing-masing mempunyai jarak 4 meter. Beban-beban pada kolom satu, 2, dan 3 berturut-turut adalah A, B, dan C. Di sini ketentuannya A itu 2 angka terakhir NIM dikali dengan 10, B 2 angka terakhir NIM dikali 4, dan C 2 angka terakhir NIM dikali 7. Di sini dapatkan hasil yang pertama yaitu A 310 kilonewton, B 165 kilonewton, dan C 273 kilonewton. Di sini yang A-nya yaitu hitunglah tambahan tegangan vertikal yang terjadi pada kedalaman 2,5 meter di titik-titik yang diperlihatkan pada gambar C6.1. Dan yang B yaitu jika diketahui bahwa tanah homogen dengan berat volume basa yaitu 17 kilonewton per meter kubik, maka berapakah tegangan total akibat beban kolom dan tegangan overburdennya atau tekanan akibat berat tanahnya sendiri pada masing-masing titiknya. Di sini ada contoh dari gambarnya yaitu di mana pada kolom 1 memiliki beban yaitu 310 kilonewton, terus yang ke kolom yang kedua 156 kilonewton, dan kolom yang ketiga yaitu 173 kilonewton. Nah, di sini untuk penyelesaiannya kita menggunakan tabel. Nah, untuk R-nya ini adalah jaraknya. Nah, untuk jarak titik satu ke kolom satu yaitu dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini tuh adalah 2 meter atau setengah dari 4 meter ini. Nah, maka dituliskan di sini yaitu 2 meter. Begitu juga pada titik kedua dan juga titik ketiga. Untuk R per Z-nya di sini kita membagikan jarak dengan kedalamannya yaitu 2 kita bagikan dengan jaraknya ya atau kita kalikan dengan kedalamannya yaitu 2,5 meter. Maka didapatkanlah hasilnya seperti ini. Kita lakukan juga pada jarak yang kedua dan jarak yang ketiga dan dapatkan hasil yang segitu. Untuk IB-nya kita menggunakan rumus di samping ini yang telah saya paparkan, yang dimana kita masukkan saja sesuai rumus yang telah saya paparkan, di mana 3 per 2 pi dikalikan dengan 1/1 ditambah R per Z-nya atau ininya dipangkatkan 2, lalu kita pangkatkan lagi keseluruhannya dengan 5/2. Nah, dapatkanlah hasilnya sebagai ini. Untuk delta tegangan Z-nya, kita mencarinya dengan rumus yang telah saya paparkan juga di sini, yaitu Q atau beban kolomnya pada kolom yang pertama ini, dan juga kita bagi dengan Z-nya yang dipangkatkan 2 atau kedalamannya. Terus kita kalikan dengan IB-nya, dan dapatkanlah hasil seperti ini. Nah, kita lakukan juga pada beban kolom yang kedua dan juga beban kolom yang ketiga. Nah, jadi tegangan vertikal akibat beban kolom pada sembarang titik adalah yang pertama yaitu titik yang pertama, di mana di sini 6,8 ditambah 0,03 ditambah 0,1 didapatkan hasil yaitu 6,93 kilonewton per meter persegi. Dan untuk di titik 2 kita mendapatkan 1,8 kilonewton per meter persegi, dan yang ketiga kita mendapatkan 6,2 kilonewton persegi meter persegi. Nah, untuk yang B-nya atau tegangan overburden pada kedalaman 2,5 meter, di sini kita tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya yaitu tegangan Z. Sini kita masukkan angkanya atau yang telah kita ketahui. Yang pertama yaitu untuk kedalamannya yaitu 2,5 dikalikan dengan 17 atau Y-nya. Kita dapat YB-nya kita dapatkan hasil yaitu 42,5 kilonewton per meter persegi. Nah, tegangan total akibat kolom dan tekanan overburden adalah jumlah dari delta tegangan Z-nya dari masing-masing titik dengan tekanan overburden pada kedalaman Z atau 2,5 meter, yaitu pada titik pertama tegangan Z totalnya 4,2,5
42,5 ditambahkan 6,93, maka didapatkan hasil 49,4 kilonewton per meter persegi. Nah, untuk pada titik kedua kita dapatkan 44,3 kilonewton per meter persegi. Dan pada titik ketiga kita mendapatkan 48,7 kilonewton per meter persegi. Nah, kita lanjut pada nomor 2. Di sini nomor 2 soalnya yaitu suatu timbunan mempunyai tampang seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini dengan menganggap tanah timbunan mempunyai berat volume basah yaitu 18 kilonewton per meter kubik dan hitung tambahan tegangan vertikal pada kedalaman 2 meter dan 4 meter di titik A dan B. Nah, di sini untuk titik A-nya yaitu dua angka terakhir NIM dikalikan 4. Nah, NIM saya kan 39. Nah, sini kita kalikan dengan 2, maka didapatkan 78 kilonewton. Dan untuk yang B, untuk yang A kita mendapatkan 156 kilonewton. Dan untuk yang B, kita mendapatkan 78 kilonewton. Kita masuk pada penyelesaiannya. Di sini untuk yang A, yaitu tambahan tegangan vertikal di titik A pada kedalaman Z 2 meter. Dihitung lebih dulu Q-nya. Nah, Q-nya di sini yaitu YH sama dengan 18 dikali 3 yaitu didapatkan 54 kilonewton per meter persegi. Nah, untuk B-nya yaitu 78 dan A-nya 2 dikali 78 didapatkan 156 meter, maka tambahan vertikal untuk Z atau kedalaman 2 meter di titik A, upper Z-nya didapatkan 156 dibagi 2 yaitu 78 dan B per Z-nya yaitu 78 dibagi 2 didapatkan 39. Nah, dari mana kita mendapatkan I-nya? Ah, dari tabel inilah. Di sini untuk upper Z-nya yaitu 78. Nah, upper Z-nya itu kita lihat di bagian bawah ini. Nah, untuk angka di bawah ini mentoknya tuh di 10, sedangkan punya saya itu 78. Maka kita ambil saja yang angka paling besarnya atau mentoknya di mana. Untuk yang B per Z-nya yaitu 9. Untuk B per Z-nya yaitu 39, maka sini kita lihat B per Z-nya mentoknya di 3.0. Nah, dikarenakan tabelnya maksimalnya di sini, maka saya akan mengambil nilai terbesar atau nilai paling mentok di grafik ini, yaitu 0,50. Maka di sini dari tabel diperoleh I-nya yaitu 0,50. Nah, untuk seluruh timbunan, faktor pengaruh I harus dikalikan 2. Jadi, besarnya ditambahkan tegangan pada kedalaman 2 meter. Nah, di sini delta tegangan Z-nya yaitu Q dikalikan 2 dikalikan I, yang dimana 54 dikalikan 2 dikalikan 0,50 dan didapatkan hasil 54 kilonewton per meter persegi. Nah, tambahan tegangan vertikal pada kedalaman Z atau 4 meter ini untuk yang soal B-nya atau yang keduanya, yaitu kita lakukan lagi penyelesaian seperti pada soal A tadi, kita mencari A per Z dan B per Z-nya untuk mencari nilai I-nya. Nah, di sini karena nilai A per Z dan B per Z-nya lebih tinggi juga dari tabel yang ada ini, maka saya mengambil kesimpulan, saya gunakan saja nilai terbesar dari tabel ini, yaitu 0,50. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya seperti soal A tadi, atau yang kedalaman 2 meter tadi, maka didapatkan hasil yaitu 54 kilonewton per meter persegi. Nah, kita lanjut pada nomor 3 di sini pada soalnya yaitu pada uji konsolidasi pada penambahan tekanan dari 50 kilonewton per meter persegi sampai 100 kilonewton per meter persegi diperoleh data hubungan waktu dan penurunan seperti yang ditunjukkan pada tabel C7.3. Hitunglah koefisien konsolidasi atau CV dengan cara kita masuk pada penyelesaiannya di sini untuk A-nya yaitu CV sama dengan TV dikali H dikali T kuadrat per T90. Nah, untuk 90% di sini kita dapatkan TV-nya yaitu 0,848. Untuk H rata-ratanya di sini rumusnya yaitu 1/2 dikalikan dengan X ditambah Y, yaitu di mana nilai X-nya tadi 0,9347 dan Y-nya 0,8032. Nah, kita masukkan di sini dan dapatkan hasil 0,8690. Nah, karena dia double, jadi
Kita masukkan rumus yaitu HT sama dengan 1/2 dikalikan dengan H rata-rata. Maka didapatkan hasil yaitu 0,4345 cm. Nah, tinggal kita masukkan saja nih angka-angka yang telah kita cari ini ke dalam rumus CV-nya, yaitu 0,848 dikalikan dengan 0,4345, kita pangkatkan 2, dibagi dengan 6,76 dikalikan dengan 60. Maka didapatkan hasil di sini yaitu 39,47 kali minus 5 cm persegi per detik. Nah, untuk yang B sama namun di sini untuk T50. Kita lakukan cara yang sama. Nah, setelah kita lakukan cara yang sama, kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya, yaitu didapatkan di sini 0,197 dikalikan 0,4345 dipangkatkan 2, dibagikan dengan 1,7 dikalikan 60, maka didapatkan hasil yaitu 36,46 kali 10 pangkat minus 5 cm persegi per detik. Sekian dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.